Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki lab activity selanjutnya, yaitu tentang investigating and attack on Windows host. Di sini saya Yusuf Rizky Erlambang akan menjelaskan terkait materi lab activity ini, yaitu requirement yang kita butuhkan. Pertama adalah security union, lalu internet access. Security union adalah yang seperti ini ya. Lalu setelah itu kita masukkan, kita login seperti biasa, yaitu pakai username analis cyberops sebagai password. Lalu kita buka SGUIL, di sini diminta masukkan kembali username dan password, lalu start the GUIL. Select all itu ya requirement yang dimunculkan, langsung kita start. Studio-nya kita buka, lalu muncul seperti ini. Lalu selanjutnya lokasikan untuk bagian grup waktu pada tanggal 19 Maret 2009. Di sini date-nya sudah saya cari, jadi kurang lebih ini 2018, ini 2019, kita cari itu, dan ini yang paling pertama 2019-nya saya pilih klik doang. Lalu diminta kita cari selanjutnya, apakah kita bisa menemukannya. Udah, lokasi apa yang menarik dari timestamp ininya, yang menarik yang bisa kita tahu di sini. Di sini ada event message. Di sini event message kurang lebih hanya dari IT, polisi, DNS, dan info executable, current event, species, polisi, trojan, current event, dan lainnya. As source IP-nya, source port-nya, dan DST, destination IP, destination port, lalu port yang ini adalah portnya. Ini adalah portnya. Tanggalnya berapa? Ya. Lalu kita diminta di sini ke bagian ID yang 5439. 5439 ini. Lalu selanjutnya show packet and show rule. Show packet and show rule. Ini show packet, di show rule. Kita scroll dulu. Bisa kita lihat di sini show packetnya di sebelah sini. Data-datanya di sini show paket datanya. Ada IP-nya. Lalu source paket payload datanya, source portnya, dan lain-lainnya. Lalu yang diminta di sini kita di SGUIL selanjutnya pada ID yang ini kita pilih, lalu transkrip di ID ya, di ID, lalu transkrip. Oke. Input, apakah ada masalah?
Di sini transkrip tidak bisa. From the transcript, answer the following question. Transkripnya nggak bisa kita buka. Lalu kita file export object HTTP. Kita close the transcript. Dari transkrip ini kita buka kurang lebih seperti ini. Saya zoom sedikit. Jadi kita di sini mungkin dapat section importnya nomor 1. Saya kurang mengerti ini kenapa jadi transkripnya hanya bisa di generate TCP traffic pada waktu ini. Jadi waktunya mungkin sudah melampaui ya. Di sini 2019 tapi kita sudah di 2021. Jadi trafiknya tidak bisa dibaca. Kurang lebih pemahaman saya seperti itu. Jadi di sini kita tahu sensor name-nya, timestamp, connection, source IP, destination IP, port, destination port, lalu data-data yang lainnya kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kita close transcript, use WSF to export file export object HTTP. Close the transcript, use Wireshark to export. Jadi kita harus buka Wireshark dulu, kurang lebih seperti itu. File, lalu sebelumnya export object HTTP. Export object, lalu dong. Baik, tunggu sebentar. Baik, di sini saya minta maaf terkait apa yang saya tampilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Aplikasi atau Unity Union ini tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak sekali fitur yang tidak berfungsi secara objektif normalnya. Ada namun tidak bisa digunakan, maupun banyak sekali problem yang tidak dapat ditemukan solusinya. Karena saya juga baru pertama kali, jadi saya mohon maaf. Di sini HTTP-nya nggak bisa diklik, export objeknya. Lalu selanjutnya kita pindah. Di sini terminal, kita buka terminal, create ini. Sini kita create terminal. Kita menunggu terminal. Lalu di sini kita minta tulis SHA-256 sum test1.exe. Sini SHA-256 sum
lalu harusnya hasilnya seperti ini ya, dia mengeluarkan kode acak berupa data lalu tersimpan di test1exe, lalu copy the file di sini. Talos Intelligent, sudah ini bukanya di sini. Halo Sintel, Intelligent.com. Talos file reputation. Reputation. Baik, sebentar. Baik, di sini kita buka Chrome, lalu kita masukkan saja websitenya, yaitu yang diminta di sini adalah talosintelligent.com, Talos file reputation. Di sini sudah. Lalu di sini kita minta dimasukkan Talos file reputation disposition-nya, yaitu proses di mana tadi setelah kita masukkan transkrip ini sudah dibuka, lalu kita masukkan pindah ke bagian warsha, file, export, objek HTTP. Nanti dia nge-save sebuah folder baru, lalu kita diterminalkan. Di terminal kita buat datanya, data apa yang data hash, data secara acak yang dapat diolah oleh bahasa mesin, lalu diekspor ke dalam sebuah file. File itu sudah kita buat atau kita save di analysis home folder. Lalu kita masukkan melalui file command di terminal di bagian sini. Lalu selanjutnya masukkan yang tadi, maka dia akan munculkan hashnya ini. Hashnya di sini, tapi karena di sini hashnya nggak ada, no search file directory, jadi kita masukkan, dimintakan, tapi file foldernya kosong, tidak punya file yang dicari yang diminta, maka dia tidak bisa memasukkan hashnya. Lalu saya masukkan aja apa yang ada di sini, contohnya. Lalu sudah itu kita ambil thread dulu. Verifikasi selesai, lalu kita coba kita cari
kurang lebih seperti itu. Dia memproses, dia membuat. Selesai dari hal ini, kita buka Sguil lagi. Di sini Sguilnya, kita mencari 5480 5480 di sini nggak ada karena kita tidak berhasil tadi membuatnya. Oh ini nih 5480 ada 5480 ada. Sebelumnya tadi kita di oh 5440 ya, 5440 ya. Maaf, coba lagi 5440. Kita buka transkripnya, apakah berfungsi? Oh bisa, maaf, sepertinya ada kesalahan teknis dari saya sendiri. Kurang lebih ini 5440 di sini select transkrip data-datanya yang seperti saya jelaskan tadi. Lalu kita close, tetap kembali ke close. Lalu di sini di workshop tetap tidak bisa kita apa-apakan karena sepertinya di sini errornya di bagian workshop saya. Sebelumnya juga Kiva, aplikasi Ivan yaitu kurang lebih seperti itu, error juga, workshopnya juga error. Maka dari itu mohon dimaklumi. Lalu kita kembali saja di bagian Sguil. Di Sguil di sini dia 540. Kita kembali ke proses ini 5480 di bawahnya plus. Lalu setelah 5480 kita minta ke bagian event message. Event message remote rate check-in 23. Kita coba remote message. IP research events IP. Di event message di sini ya, di event message kita ada remcos trojoan rat check-in 22 ya, betul. Di sini ada bisakah kita geser? Ini geser ke sini mungkin. Di sini ada trojan remcos rat. Di sini tidak bisa kita geser ya. Ya ini trojan remcos rat. Nah IP-nya untuk kita geser. Ya ini rat check-in 23 sesuai yang di sini. Lalu notice that kita ada konten, kita cari di bagian sini. Kita perbesar yang bagian sini, tapi yang sini kita perkecil. Nah, lalu ini kontennya, baik, bisa saya besarkan sedikit. Di sebelah sini, di sebelah kanan, ini adalah kontennya yang diminta oleh sini. Notice that the IDS signature
diminta kita harus melihat di mana signature dari IDS-nya dan deteksi dari RAM cost rate-nya. Kliknya, terus kita minta transkripnya juga, destination-nya komunikasinya apa, communication readable-nya, encrypt-nya, RAM state-nya, what the RAM cost stand for, komunikasinya, transmisinya, enkripsinya, dan lain-lain. Baik, kita perkecil sedikit-sedikit. Di sini ATG tujuan RAM cost-nya, rate-nya di sini. Untuk kontennya ada di sebelah sini. Ada 1B 84, D5, B0, 5D, F4, C4, 93, C5, 30, C2. Itu adalah kontennya. Lalu kita untuk melihat di bagian sini, kita minta dilihat bagian show paket data. Di bagian show paket data, kita harus lihat di bagian datanya dan di bagian sampingnya. Di sini bagian datanya yang kita perlu perhatikan yang 1B-nya, yang sesuai di sini. Di 1B ini paling atas, ini 1B-nya, lalu sampingnya juga ini seperti ini. 1 sekian. Ini kode programnya, yaitu titik garis kurung, tutup kurung, lalu titik 0, titik, kurang lebih seperti itu. Lalu kita tadi sempat diminta untuk bacakan transkripnya 5480, kita buka, lalu kita transkripnya kita minta akan diproses. Lalu setelah transkripnya akan ditampilkan, kurang lebih seperti ini transkripnya. Di transkrip ini yang bisa kita tahu tadi yang diminta adalah sensor name-nya section import 1, di mana import ini berupa 1480, lalu timestamp-nya kita tahu dari tanggal 19 bulan Maret tahun 2009. Waktu tempatnya adalah jam 1:49 menit 45 detik. Connectionnya itu terhubung di section importnya 1480. Source IP-nya yang kita tahu adalah di sini 10.90.215. Destination IP-nya 103.1.184.108. Search port-nya 49205. Destination port-nya 2404. OS fingerprint-nya berdasarkan dari source IP, Windows-nya berapa, Windows XP, lalu timestamp-nya, dan generiknya. Lalu signaturnya berdasar dari yang ditentukan di sini, ambil 81 92 128 dari Windows-nya sendiri. Fingerprint lainnya itu dari internet and modem ya, 103. Ini dari destination portnya, destination IP digabung dengan destination portnya, kurang lebih seperti itu. Ini yang diminta tadi semua. Using Squill, the remaining tahun ini located the second file the download malware being the download. Oke. Selanjutnya examine the thread alert by logging the show packet data and share the transcript. Barusan dijelasin. Close the Squill and from Kibana. Yang selanjutnya kita pakai Kibana. Oke. Di sini kita pakai Kibana ya. Kita close dulu. Baik, sebentar.
Ya, baik. Di sini selanjutnya kita buka Kibana. Kibana ini diminta untuk login. Biasa login username dan passwordnya, analis dan cyberops. Lalu kita di sini atur di bagian March dari tanggal 1 sampai 31 di 2019. Kita klik sebelah kanan. Oh, saya udah klik. Lalu kita ganti relatif. Absolut. Oke, absolut. Mungkin akan saya geser. Lalu kita ke bagian tanggal sini dulu. Tadi 2019, baru ke Maret, baru ke 1. Lalu ke sini 2019 ke Maret tanggal 31. Lalu kita go. Baik. Proses result mungkin akan cukup memakan waktu, proses yang akan agak aneh karena mungkin laptop saya yang tidak memadai hingga prosesnya akan memakan waktu. Kita akan tunggu sebentar. Tes baik, kembali lagi di sini. Memakan waktu proses yang mungkin jika Anda tidak mempunyai PC, komputer, or a laptop yang not compatible, akan memakan proses dan waktu yang cukup lama pada setiap program yang di Union ini ya. Kita kembali. Di sini sudah muncul total number, lognya seperti ini, countnya seperti itu. Nanti kita scroll. Di sini kita minta lihat statistiknya. Dilihat statistiknya, nomor lognya sama, tidak ada yang berbeda. Cuman statistiknya ini cukup berbeda ya. Gitu. Saya tidak mau mencet ini karena kemungkinan akan memproses atau error yang lebih lama lagi. Kita cukup lihat di sini hanya sebuah titik di proses ini, totalnya 1152 pada ada di sini. Tidak ada kenaikan atau penurunan total perubahan dari total number logs yang terjadi. Hanya ada di titik situ. Lalu dari total ini kita lihat di bagian all the sensor log type. Kita lihat di bagian bawah all the sensor log type. Apa yang diminta kita di sini? Dalam Kibana scroll lalu the sensor visual review the both packs and the not vary the log type the related to this attack. Apa saja yang ada di log di sensor ini? Log type-nya di sini berupa snort, bro underscore CONN, bro underscore DNS, bro underscore DCE underscore RCP, mempunyai count masing-masing, nilainya masing-masing. Snort itu 541, bro count itu 271, yang bro DNS 85, bro DRC RPC itu 51 dan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu scroll lagi, kita ke bagian paling bawah kalau nggak salah ini. Kita biar data lebih jelas ya. Karena ini kan hanya di bagian log, bagian device, di sebelah sini sensornya 1, di device-nya kosong. Baik, saya geser ke kiri biar lebih gampang.
Di sini kita diminta scroll di gimana many the same IDS alert. Kita di sini kita tahu summary-nya. Summary-nya ada di alert, source IP, destination, count, detailnya. Sudah situ. Oh. Di sini zig notice, notice tip, zig connection, SSL-nya 1234, di sini HTTP-nya 2. Baik, saya akan pause sebentar. Baik, di sini all summary-nya ada time, ada source IP, search port, destination port, dan ID di sini. Kita diminta lihat bagian alert, berarti alert di bagian atasnya. Di notice, adanya di sini NIDS alert summary. Yang bisa saya lihat di sini OSEC alertnya not found, mungkin dari saya sendiri yang error. Lalu di sini NIDS-nya kita lihat bagian kedua, lalu kita diminta klik, lalu kita bagian alert di bawah, kita klik juga, lalu kita pindah ke bagian HTTP. Bentar, kita coba satu-satu dulu. Dan di sini kita diminta klik yang ini, filter atau apa? Filter value. Oke, kita diminta filter value dari sini. Kita diklik dulu prosesnya. Apa saja value-value yang ada di ATG torrent abuse CH. CH dimintanya kan? Oh, di sini blacklist malicious. Blacklist. Oh iya benar ini. Karena tidak ada, sepertinya tidak ada perubahan. Sebelum Kibana saya akan error, saya akan ke bawah saja. Pindah ke bawah, kita bagian summary yang tadi. Sini summary-nya. Ya, baik, sudah mulai error visual. Jadi ditinggal pencet aja, nanti muncul visual value dari filter out value-nya yang tadi. Di sini dan di sini juga sama, diklik sebelah sininya. Kita diminta yang di 3 source IP-nya 3122417. Ini berbeda dengan saya. Ya baiklah, kurang lebih seperti itu. Di sini kita sambil aja contoh, di sini waktunya 19.450. Sini 05 ya. Berarti terlalu jauh mungkin. Saya harus diganti dulu. Nggak bisa, nggak ada.
ambil saja contoh dari salah satu. Di sini ambil saja ini, saya contohkan apakah bisa memproses visual datanya. Berharap Kibana saya tidak error ya. Kibana. What the geo country tidak bisa takutnya dilihat di situ. Alert form 11 ini di sini, oh bisa ini di sini. Ini waktu time start dok tujuan checking ini tujuan Australia. Lon LED 103 1184 108. Di sini 115 ya. Agak beda geo country-nya. Di sini geo country itu mungkin letaknya di mana. Jadi yang tadi Australia. Geolocation ini geolocation. Oh, baik. Saya memahami. Jadi kita buka saja yang tadi. Lalu geo country, di sini geo country-nya adalah Australia. Destination IP-nya dari Australia adalah sekian. Mungkin tidak sesuai dengan yang di sini. Saya hanya memberi contoh yang bisa saya klik dan bisa saya tampilkan. Lalu destination IP-nya sama. Destination portnya 2404. Destination geolokasinya adalah LON pada titik 143 lintas barat dan lintas timur ya, kurang lebih seperti itu. Itu pada titik 143 melewati 2104, lalu selanjutnya di bagian minus 33 494. Itu saja tampilannya. Selanjutnya kita diminta ke bagian HTTP, lalu kita ke bagian sensor. Kita ke atas dulu. Lalu di sini kita bagian kiri, HTTP. Nah ini. Kita bagian HTTP. Setelah kita klik, kita akan menunggu prosesnya. Sebentar. Baik, di sini kita udah masuk bagian HTTP, kita bisa lihat di sini. Lalu kita scroll. Di sini ada HTTP user agent. User agent-nya dari Mozilla, compatible Windows, WoW64, Radiant, terus Net, CLR, Microsoft NCSI, Microsoft Crypto. Di sini HTTP lognya. Lognya di sini kita bisa lihat tahu source IP, destination port, reps, view EIDS dan UID. Di sini kita scroll HTTP dashboard, tagging, HTTP from the countries, query-nya, DNS-nya. For the filter, data-datanya kita coba yang paling atas saja ya, kayak tadi ya. Kita diminta lihat yang tadi. Nah, di sini timestamp-nya kita tahu Maret, terus ID, signature, destination-nya di US, United States, ya. Lalu geonya ada di
IP-nya di 173.205.6.202. Destination-nya loan-nya di minus 97 97.822. Lalu latnya itu sekitar 37.751. Destination IP dan destination IPS sama, portnya itu 80, event type-nya bro_1TP. Itu saja dari data yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan dan kurang-kurangnya dalam penjelasan atau adanya banyaknya error yang membuat prosesnya tidak dapat dijalankan secara jelas. Saya Yusuf Rizky Rambang memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.